Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome bersama saya Ansyarullah. Nah, saya ingin beritahu ke kalian semua bahwa saya akan membuat sebuah playlist yang isinya nanti adalah tutorial kita belajar dasar pemrograman Python menggunakan HP. Ya, tanpa laptop. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin disclaimer bahwa saya hanya belajar. Bukan berarti saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. So, bisa jadi konten saya ada yang kurang atau ada yang salah. We learn together. Saya terbuka atas kritik dan saran teman-teman semua. Oke? Oke. Nah, di episode pertama ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk kenalan sama Python. Karena ada pepatah, tak kenal maka bukan tak sayang, tak kenal maka kenalan, karena yang kenalan belum tentu sayang. Oke? One question. Pertama, apa itu Python? Untuk teman-teman yang baru dengar apa itu Python, pasti nyangkanya ular. Iya nggak sih? Nah, oke, kita masuk. Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang interpreter. Intinya 3, readable, consistent, explicit. Readable, Python mengutamakan keterbacaan kodenya. Konsisten, artinya ya konsisten. Pasti teman-teman sudah tahu semua apa itu konsisten. Nah, kemudian adalah explicit. Explicit artinya terus terang tanpa berbelit-belit. Satu maksud yaitu tidak ada bacot panjang lebar ke belakang. Oke, itu intinya Python. Nah, pertanyaan kedua yang mungkin teman-teman muncul adalah kenapa kita belajar Python? Kira-kira kenapa? What's the reason? Nah, bagi saya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Python itu simple. Teman-teman, saya awalnya mengisi slide ini dengan karena Python itu gampang. Nah, setelah saya belajar lagi bahwa kita tidak bisa membandingkan sebuah bahasa, kualitas bahasa hanya dengan melihat kode hello world-nya. Bahasa itu indah dengan kemudahan dan kelebihannya masing-masing. Bahasa itu indah dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap bahasa pemrograman itu indah dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, karena Python itu simple, ya simple. Nah, coba kita bandingkan dengan C++. Hanya untuk menampilkan kode hello world-nya. Ya, wow, teman-teman lihat sendiri. Banyak yang harus kita, ya istilahnya repot lah. Kemudian bagaimana di Java? Nah, di Java kode hello world-nya cukup dengan begini. Class main, public static void, ya, system out, nah, langsung print line hello world. Nah, sementara di Python kita bisa lihat hanya begini, print hello world. Nah, ini tadi kuncinya Python, intinya Python. Python itu readable dan explicit. Terus terang tanpa terbelit-belit. Kalau yang mau di print itu ya itu saja, singkat. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, satu lagi, ini hanyalah kesederhanaan kodenya, simple, tidak menjadikan kualitas. Artinya begini, kita tidak bisa membandingkan kualitas bahasa pemrograman hanya dengan kode hello world-nya. Ini hanya patokan saya bahwa Python itu simple. Oke? Setiap bahasa pemrograman itu indah dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, alasan kedua, sebenarnya ada beberapa alasan. Alasan yang kedua adalah
Nah, teman-teman semua, alasan yang kedua adalah multi paradigma. Python itu mengonsumsi bisa kita gunakan untuk membuat sebuah project dengan berbagai paradigma. Yang pertama adalah procedural programming, Python sangat mendukung. Structured programming, Python juga bisa. Functional programming, Python juga bisa. Nah, object oriented programming, Python juga tidak kalah jago di sini. Nah, alasan yang ketiga adalah multi-platform. Python bisa digunakan di desktop apps, bisa digunakan di mobile apps, bisa digunakan juga di web development. Alasan yang selanjutnya adalah multiguna. Python bisa digunakan di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Contohnya AI, Artificial Intelligence, kemudian Internet of Things atau IoT, kemudian apalagi nih, data analis, data visualization, kemudian adalah data science, machine learning, robotics, dan system scripting. Bahasa pemrograman Python bisa kita gunakan untuk mendukung kita dalam ilmu pengetahuan ini. Nah, alasan selanjutnya adalah sumber belajarnya gratis. Nah, Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang open source. Artinya, ketika kita menggunakan Python, kita tidak mesti untuk berlangganan. Kan ada bahasa pemrograman yang harus berlangganan. Nah, di YouTube dan internet banyak sekali juga sumber belajarnya, dan itu gratis, kawan-kawan. Oke, next. Komunitasnya sudah luas. Python di Indonesia ataupun in the world itu komunitasnya sudah sangat luas. Top 3 jumlah penggunaan terbanyak dan ribuan anggota di grup Telegram Python Indonesia. Beberapa minggu yang lalu saya sudah masuk di grup Telegram Python Indonesia dan anggotanya sekitar 20 ribuan. Untuk teman-teman, nanti saya simpan linknya di sini. Kalian wajib gabung. Oke. Nah, pertanyaan ketiga mungkin adalah ini barang Python ini ya. Multiguna, multiplatform, multi, intinya multi talent lah. Nah, siapa yang buat? Nah, ini dia pelakunya. JVR, sang benevolent dictator for life. JVR itu apa, Bang? JVR itu adalah Guido van Rossum, singkatan nama. Nah, Guido van Rossum adalah pembuat Python itu. Untuk teman-teman pasti bingung bagaimana ceritanya. Nah, jadi gini ceritanya, teman-teman. Tahun 1989, Python mulai dibuat oleh si Guido van Rossum ini. Saya hanya mengupas sejarah singkatnya ya. Januari tahun 1991, rilis pertama Python 1.0, 1.0. Nah, kemudian di Oktober tahun 2000, Python 2 rilis. Nah, di Python yang kedua versi 2.0 ini, Python dikelola langsung oleh Python Software Foundation. Nah, di Python 2.2 ini juga muncul Python Enhancement Proposals. Nah, atau disingkat PEP. PEP lah. Nah, di PEP ini adalah panduan bagi orang-orang yang punya ide untuk mengembangkan Python. Sebagai bahasa yang open source, kita bebas untuk memberi saran. Nah, bagus tambah ini. Tapi tidak bisa enaknya, harus sesuai dengan PEP ini. Karena Python juga tanpa kehilangan intinya tadi. Nah, oke, selanjutnya Desember tahun 2008, Python 3.0 rilis. Kemudian Oktober tahun 2019, Python 3.8 rilis lagi. Nah, jadi begini perjalanan si Python ini.
dari tahun 1989 sampai sekarang sekitar 30 tahun lah, panjang kan. Python lebih tua daripada kita. Oke. Nah, sejarah udah, pengertian udah, semua mungkin sudah ya. Nah, sekarang bagaimana kita memulai? Mulai dari mana? Nah, saya merangkumnya jadi 4, teman-teman semua. Teman-teman bisa mengikuti ini. Nah, yang pertama adalah setting tujuan kalian. Sebagai bahasa yang banyak cabangnya tadi, teman-teman bisa setting kalian mau larinya kemana. Nah, misal saya mau ke machine learning, bisa ke Python, supaya kita tahu mau kemana. Ya, begitu. Oke, setting tujuan. Nah, kemudian adalah mental. Belajar Python itu gampang-gampang susah. Butuh mental yang tahan lama, tahan banting, yang tidak mudah menyerah. Nah, yang ketiga adalah waktu, kawan-kawan. Everything needs time. Waktu, kita perlu waktu, teman-teman. Apakah teman-teman sibuk? Luangkan waktu untuk belajar Python, bukan pakai waktu luang. Nah, itu 3. Yang keempat adalah toolsnya. Nah, di tools ini sebenarnya kita di tools ini kita membutuhkan si Python tadi, si interpreter Python tadi, dan juga IDE, Integrated Development Environment. Nah, biasanya pada programan yang umumnya di tutorial yang banyak di internet itu adalah menggunakan laptop, kawan-kawan. Nah, sementara saya tidak punya laptop. Mungkin teman-teman juga ada yang tidak punya. So, I have an idea untuk membuat tutorial menggunakan handphone. Nah, pakai apa tuh, Bang? PyDroid. PyDroid adalah salah satu aplikasi untuk Android. Bisa kita belajar, bisa kita menulis kode di sana, ada fitur interpreter, ada terminalnya juga. Mantap dah ini aplikasi. Oke kawan-kawan, jadi di tutorial ini kita akan menggunakan aplikasi PyDroid. Oke? Oke kawan-kawan. Nah, pasti teman-teman mau bertanya, bagi yang baru atau yang sudah lah. Nah, kita mau belajar apa? Belajarnya mau kemana? Kurang lebih saya buatkan learning path-nya kayak begini. Pertama, kita akan kenalan sama Python di episode kali ini. Kemudian, instalasi toolsnya tadi, PyDroid dan segala macam, kita akan install di episode selanjutnya. Kemudian, cara kerja Python. How Python do. Oke, cara kerja Python, input dan outputnya gimana, tipe datanya bagaimana, operator, operand, dan expression. Kemudian konversi tipe data, transformasi angka dan string, percabangan, ternary operators, looping, perulangan per tingkat. Looping itu perulangan ya. Jadi ada perulangan per tingkat. Kemudian kontrol perulangan, penanganan kesalahan, penanganan pengecualian, fungsinya, modul dan kelas, style guide. Jadi si Python ini, style guide ini ada di PEP, Python Enhancement Proposal. Jadi Python itu menganjurkan, menyarankan setiap developernya untuk mengikuti style guide-nya. Kenapa? Karena si Guido tadi menyadari bahwa kode itu lebih sering dibaca daripada ditulis. Sementara di dunia yang jadi itu sarannya. Nah, kemudian adalah pengecekan dan menformat kode, kita pengenalan object oriented programming, dan finish.
finish, jago nih Python-nya. Finish ini masih dasar teman-teman, masih basic. OOP masih pengenalan. Mungkin di playlist selanjutnya saya akan buat. Ya, semoga bisa. Oke kawan-kawan. Thank you. Kalau bingung, tanya dulu ke diri sendiri. Masa begitu belum tahu? Kalau memang belum tahu, DM saya atau tanya di komen. Oke, kawan-kawan. See you on the next video.